Baik teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan bagaimana menggunakan grid atau tabel dalam Sencha Basic. Nah, pertama kita sudah punya wadah. Jangan lupa kalau kita ngerun Sencha, pastikan konsolnya terbuka untuk debugging. Nah, sekarang kita akan memulai naruhnya di sini. Kita sudah punya beberapa pelajaran, yaitu practice mulai layouting, field events, form dan validasi, dan sekarang ke grid and store. Grid and store. Sekarang akan saya memulai, saya kasih X-type di sini ke file ini, yaitu practice 3 grid table. Oke, saya copy, saya taruh di sidebar supaya muncul di sini, paste, supaya saya tahu bahwa ini sudah masuk ke grid store. Saya kasih hello world. Sekarang kita refresh. Pastikan sampai waiting for changes. Ini berarti sudah selesai perubahan kita refresh. Nah, sekarang kita sudah masuk. Sekarang kita akan menaruh grid atau tabel di sini. Oke, langsung saja seperti biasa. Grid itu dia punya X-type grid juga. X-type grid. Saya kasih title tabel saya. Saya punya saya kasih full screen aja. Terus columns, dia bentuknya array. Pertama kita tentukan width-nya dulu, jadi nanti semua total kolom adalah total dari berapa persen width-nya supaya responsif. Umpama kita kasih nomor 10%, head-nya yaitu namanya text nomor misal. Supaya penomorannya otomatis, kita kasih X-type row number, akan otomatis nanti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Terus selanjutnya yaitu misal width-nya 30%, teksnya nama lengkap. Terus data index. Oh ya, ini bisa kita kasih align juga untuk rata kanan kiri atau tengah. Kasih center. Data index ini adalah value yang di JSON nanti. Contoh yaitu nama. Terus saya copy sampai 30 tambah 30 tambah 30 tambah 10 100. Oke. Saya kasih di sini kelas. Sini saya kasih hobi. Kelas hobi. Ini nggak pakai height, kalau pakai height juga boleh. Height seperti ini, berapa pixel. Nah, ini saya coba full screen supaya muncul banyak. Terus kita kasih scroll level juga bisa biar bisa di scroll. Kita coba dulu tanpa data, maka tampil headnya. Nah, sudah tampil. Ini judul tabel saya. Habis itu ini kolom-kolomnya, nomor, nama lengkap, hobi. Sekarang kita kasih data statik. Kasih data statik itu bisa pakai view model atau langsung saja di sini juga boleh. Kita kasih di sini store, pastikan ingat istilahnya store. Nah, store ini kita kasih data. Tadi ada yang kita ambil yaitu nama, kelas, dan hobi. Pastikan datanya juga mirip.
12 TKJ 1. Hobi main bola, kita buat sekitar 3 data aja. Di sini namanya video 3J2 main badminton. Banyak catur. Ariono RPL main ML. Kita save, ada 3 data. Terus kita coba sekarang. Nah, sudah ada datanya. Ya, ini juga ada beberapa modifier, bisa dilihat di dokumentasi. Contohnya, kita pengen ngasih garis-garis, tinggal kasih true. Kalau nggak salah itu gini, row lines true sama column lines true. Kita save. Banyak ini untuk key-nya, properti bisa dilihat di websitenya. Websitenya di mana? docsencha.com. XTJS berapa? Nah, di sini sudah ada. Nah, ini di search saja grid gitu. Grid. Pastikan yang modern. Ini modern. Ini kalau pencarian ini bisa dimatikan salah satu. Matikan gini. Nah, ini berarti yang modern aja. Grid. Nah, ini grid. Nah, kita lihat propertinya apa saja. Di sini ada banyak sekali yang bisa dipakai. Karena kita tidak pakai HTML, makanya properti ini jadi penggantinya. Ini banyak properti yang bisa dipakai. Config, ada column lines, resize. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kita isi. Banyak sekali pokoknya. Kita lihat. Tadi hasil dari row lines dan row lines. Mana tadi row lines? Searching aja. Lines. Column lines. Kayaknya row line ada juga. Oh, ada. Nih. Inherited ini kalau kita centang nanti akan dapat dari pairnya. Jadi grid ini adalah turunan dari elemen sebelumnya. Elemen sebelumnya itu bisa dilihat di sini. Searchingnya saya matikan dulu. Nah, ini hierarkinya. Teman-teman bisa lihat hierarkinya di sini. Berarti kalau grid di sini berarti dia adalah anak dari data view list. Data view list ini dia anak dari ext data view komponen dan seterusnya. Kalau kita posisinya di sini pasti bisa menggunakan yang ada di sini. Tadi kenapa row lines baru muncul ketika ini dicentang, berarti dia ada di data view sebenarnya isinya, tapi bisa kita gunakan saat di grid seperti itu. Ini masih save. Sambil kita maju ke selanjutnya, yaitu ke store. Store ini bisa kita edit. Bagaimanapun caranya kita harus mendapatkan si store. Cara mendapatkan store yang pertama, kita kasih ID di store itu sendiri. Store di atas data ini bisa kasih, atau di bawahnya store ID. Isinya yaitu store data siswa. Nah, ini biar bisa kita akses secara programmatically. Kita coba di konsol. Refresh. Untuk teman-teman yang bisa view model, pakai aja di view model. Nah, ini sudah muncul tadi row lines
sama column lines. Ini hanya pembuktian properti. Nanti selebihnya teman-teman bisa cari sendiri. Nah, di sini, nah sekarang kita pengen ngubah data di sini atau pengen tahu isi datanya secara program. Kita tadi sudah mendapatkan store ID, kita copy. Caranya yaitu ext get store. Ini bisa dilihat di sini. Ext get store. Nah, ini teman-teman kalau sudah terbiasa nggak usah nyari-nyari, nanti hafal sendiri, awalnya aja nyari. Kita dapatkan paste data siswa. Nah, karena kita pakai browser yang canggih, pasti sudah ada ciri-cirinya. Kalau nggak ada datanya, nah undefined. Kalau ada, pasti ada instance. Ini namanya konstruktornya dari Xtor. Kita enter. Nah, di sini ada banyak sekali informasi yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita pengen mendapatkan datanya. Itu kita lari ke data store. Ilmunya ada di sini. Di sini. Kalau kita sudah mendapatkan, kita masukkan variabel misal nih, var store siswa. Siswa sama dengan ini, saya copy, saya masukkan variabel biar nggak kepanjangan nulisnya. Nah, sekarang store siswa ada di sini. Nah, sudah sama kayak yang di sini. Ini teknik untuk mempermudah pemula biar nggak panjang codingnya, ditaruh di variabel. Terus kita lihat ada apa saja di sana yang kita dapatkan. Pertama kita matikan dulu nih biar nggak terlalu banyak. Fokus ke metode. Di sini ada add untuk menambahkan record. Kita buktikan apakah add ini untuk menambahkan record. Nah, ini caranya. Bisa koma-koma banyak ini. Nah, kita buktikan sekarang. My store ini adalah variabel. Kita sekarang buktikan store siswa add. Nah, ini sudah ada. Ini sudah ada. Caranya itu kalau teman-teman lupa tinggal dititik gini. Nanti akan muncul metode-metodenya atau properti yang bisa diakses. Sambil kita mempelajari dokumentasi, kita fokus ke salah satu yaitu add untuk menambahkan data. Add. Nah, isinya JSON, bisa dengan koma-koma atau single JSON gini aja. Ciri-ciri JSON yaitu kurawal ketemu kurawal. Nah, sekarang kita tambahkan data, pastikan sesuai dengan key-nya yang digunakan di sini supaya muncul. Tadi ada nama, kelas, hobi, kalau tidak salah kita lihat lagi. Kita copy aja ini. Nanti kita ganti isinya. Nah, ini nama Rio Janeiro, kelas AV2, hobi main tenis, enter. Nah, ini sudah muncul. Berarti pembuktiannya benar. Ini untuk menambahkan data. Ini bisa banyak cara seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita salah, key-nya salah, mama kita nggak ada nama kelas atau mama ngawur gitu. Nama ngawur 1, ngawur 2, ngawur 3. Nanti nggak akan muncul. Tapi dia masuk barisnya biasanya. Saya lihat dulu. Nah, dia nggak akan muncul. Soalnya kita salah. Yang dipakai ini harus sesuai dengan data indeks yang ditaruh di sini. Nama nih. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana dengan menghapus? Kita cari yang hapus itu sebelah mana ya? Ini menghapus paling, ini untuk mendapatkan yang paling terakhir. Optional grouped row. Oke, kita ingin hapus yang terakhir. Coba kita akses row last. Untuk mendapatkan last model, jangan takut, model itu kalau bagi yang tidak tahu yaitu row atau baris, bukan JSON-nya tapi konstruktor, bukan isinya. Nah, kita lihat dapat kelas, kita hapus yang paling last. Oke, store siswa kelas, bener. Nah, datanya kita lihat di sini, biasanya masuk di data. Saya bersihkan dulu, titik data ini udah masuk. Kalau bingung masukkan variabel juga boleh. Kita lihat di sini, enter. Nah, di sini ada data. Berarti kalau ada properti data bisa kita akses langsung. Titik data itu bisa. Atau kita titik, nanti Chrome membantu. Nah, ada kan thread. Nah, datanya ini. Kita hapus sekarang. Gimana cara hapus? Kita masuk ke
row. Ini saya copy dulu. Jadi kita sudah nggak masuk ke store, tapi masuk ke row model. Tapi tepatnya kalau saya sudah hafal tuh tinggal di remove gitu aja. Nah, ini di remove juga bisa, remove record. Kita coba pakai remove specific records atau S lebih dari satu boleh. Isinya yaitu bisa model, bisa array juga. Berarti model yang kita akses tadi baris itu bisa kita masukkan ke remove. Kita coba cara menggunakannya, titik gitu aja. Oke. Berarti cara menggunakannya, ini kita masukkan variabel dulu. Model bukan JSON, bukan yang data ini namanya data JSON-nya. Tapi untuk mengoperasikannya kita perlu modelnya. Ini kita sudah mendapatkan paling akhir. Coba var baris akhir sama dengan nah. Sekarang kita hapus pakai apa tadi? Remove. Store siswa titik remove. Oh, sudah ada nih. Thread. Nah, isinya yaitu records. Boleh array, boleh model, oke. Kita fokus ke sini. Records. Oke, berarti ini sudah dianggap record tadi kita copy. Kita coba enter. Oh, sudah hilang. Benar. Sekarang kita pakai inline. Paling terakhir kita hapus pakai teknik ini, nggak usah masuk variabel. Kita coba store siswa titik remove paste. Nah, hilang kan? Hilang. Nah, hilang. Nah, tinggal satu jangan. Kita add lagi, kita add yang sama isinya. Caranya ngakses yang paling terakhir kalau kita ngakses ini kan pasti ini. Tinggal ini soalnya. Coba. Oh, ternyata ID-nya sama soalnya. Nggak bisa dia. Harus beda. Datanya harus beda. Oke, sekarang kita ngedit isinya. Oh iya, saya sampaikan untuk mendapatkan store bisa seperti ini, bisa kita dari elemennya. Sekarang pakai ganti teknik yang kedua tanpa store ID. Saya komen. Sekarang yang saya kasih ID-nya yaitu grid-nya. ID grid siswa. Save. Jadi dengan mendapatkan elemennya dari sini juga bisa. Sama seperti jQuery pakai apa namanya? Find atau kalau naik ke atas pakai closest seperti itu. Kalau debugging gini loadingnya memang lama, tapi sudah di build itu cukup cepat. Oke, sekarang kita coba. Tadi store siswa. Nah, ini sudah undefined karena nggak kita kasih ID. Sekarang kita pakai grid ini. Caranya bukan get store, tapi get cmp. Komponen, fokus ke ID-nya. Kita copy grid siswa. ID-nya dari grid, jadi elemen, komponen. Bukan store. Jadi get cmp sama get store pastikan beda. Nah, sudah ada nih. Nah, sudah ada. Habis itu kita masukkan variabel grid. Nah, sudah ada. Nah, sekarang kita dapatkan store-nya. Caranya gimana? Kita cari grid sebelumnya. Metodenya ada enggak? Grid. Fokus ke metode. Metode itu artinya fungsi-fungsi. Kalau event listener, on click, on change seperti itu. Oke, sorry. Kita fokus ke metode. Tadi ke klik. Fokus ke metode. Nah, di sini ada apa aja? Untuk mendapatkan store kira-kira get apa nih? Coba kita inherited. Kalau saya sudah hafal sih, tapi teknik nyarinya saya kasih tahu. Harusnya ada namanya get store.
Kok button ini? Sorry, salah. Ini button. Jadi kita harus mendapatkan store ini. Meskipun nggak langsung dapat, tapi paling tidak jalannya mendapatkan kita harus tahu. Oke, sekarang kita di grid. Nah, oke. Kita matikan dulu inheritnya. Fokus ke metode. Get store. Nih, get store. Kita klik. Dia adanya di data view, nggak ada di grid induknya berarti. Untuk mendapatkan store, intinya seperti itu. Kita coba apakah kita sudah bisa mendapatkan store dan mempraktekkan yang ada di sini. Data store isinya ini baru kita bisa mempraktekkan. Kita coba. Jadi sudah grid siswa, get store. Nah, ini sudah sama dengan yang pakai ID kalau kita sudah masuk sini. Kita masukkan coba tadi var store siswa, sama seperti tadi, store siswa, add lagi. Tadi ada nama kelas di sana, hobi mancing. Nah, sudah bisa kan? Sama. Oke, sekarang kita untuk mendapatkan data semuanya, gimana caranya? Jadi jangan bingung untuk bagaimana manipulasi data di sini. Banyak sekali caranya. Oke, sekarang saya pengen ganti baris ketiga ini, namanya saya ganti. Jadi store siswa, kita dapatkan get data items, atau bisa each, banyak sekali sih. Saya suka get data. Di dalamnya kita lihat get data ada apa? Oh, ada items. Dia baris ini ada di mana tempatnya? Oh, di items sini. Oke. Items. Nah, pastikan kita hafal kira-kira di tempat mana urutannya. 0, 1, 2. Kira-kira di sini. 0, 1, 2. Karena kita pakai array. Apakah benar? 2. Dia adalah Aryono. Kita lihat datanya. Oke, benar. Nah, kita sudah dapat barisnya atau modelnya. Sekarang bisa kita apa-apakan. Kita masukkan variabel juga boleh, enggak juga boleh. Var baris 3 sama dengan baris 3, kita edit. Thread caranya yaitu pakai set. Dia masuk di model. Ini. Untuk ngeset. Nah, record set gitu aja. Key, value. Atau langsung gini. Kita ubah isinya. Oke. Bisa langsung set pakai JSON gini. Atau per kolomnya aja. Kita pengen ganti namanya aja. Aryono aja ganti, berarti pakai teknik yang atas ini. Jadi bisa koma-koma gini, key-nya apa, data indeksnya, value-nya apa, habis itu, atau boleh langsung satu paket. Kita coba set. Tadi namanya ini sudah ada nih, tinggal dipakai. Nama kita ganti Aryono terganti. Nah, sudah ganti kan? Kita sekarang pengen yang satu paket. Satu paket berarti isinya bukan key value tapi JSON. Nama, oh ya, untuk JSON kita yang sebelah kiri nggak apa-apa, nggak pakai petik. Kalau dia penulisannya seperti ini, kalau ada spasi, strip itu baru dengan pakai petik bisa. Value-nya baru kalau string pakai petik. Nama Aryono lagi. Kelas mangga, hobi tidur, yes. Nah, udah satu paket kan, gantinya cepat. Sekarang kita pengen gabus semuanya, gabus semua store ini. Ya udah, kita coba store siswa titik, kayaknya clear deh.
clear data, clear, coba clear data, ya, coba enter. Oh, nggak hilang, berarti pakai yang lain. Remove, oh kayaknya remove all. Ini saya teknik nyari-nyari secara pemalas, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Kira-kira kan bahasa Inggrisnya clear, remove itu kan menghapus, kira-kira seperti itu. Saya tanpa lihat. Oh, nggak ngefek. Sekarang saya nyerah. Oke, akhirnya saya dapatkan. Saya bingung, akhirnya saya pikir clear data ini bisa ya? Untuk apa nih? Coba. Nggak tahu. Coba saya set data kosong, bisa nggak? Siswa, cara set data kosongan gini. Oh, bisa ternyata. Wah, mantap. Oke, sekarang saya ngisi data banyak pakai set data. Data semua kita punya array nih. Array saya nama Adi kelas 4 saja, hobi ngoding. Ada ya orang hobi ngoding? Nanti akan bosan. Oke, koma. ID 1, ID 2 kelas 4, 5, 6 ngoding Java, ngoding HTML itu ngoding ya. Ini PHP. Oke, saya enter. Oke, saya ada tutupnya ya, koma. Terakhir nggak usah. Oke, saya punya array saya sekarang. Nah, saya pengen masukkan nih. Kita bisa dapat dari mana saja. Kita pengen masukkan ke sini. Ya udah, set data. Tadi kan sudah ada. Setur siswa, set data array saya. Thread kita coba. Yes, nah udah muncul semua. Oke. Ini apa nih? Nggak tahu. Nanti kita cari. Oh, ini yang untuk drag and drop ini kayak kalau nggak salah. Nggak diaktifkan soalnya. On touch. Oke, sampai situ teman-teman harusnya bisa. Oh ya, di sini bisa kita menggabungkan bonus, menggabungkan antara kelas hobi sama kita nggak harus data index. Umpama kita dapatnya cuma nama, kelas sama hobi, tapi pengen dapatkan nama dan kelas digabung jadi satu. Oke, saya coba hobi, cuma di sini saya ganti ya, nama dan hobi. Di sini pakai TPL. Teman-teman gimana nyari di TPL ini? Kok tahu di mana ada TPL? Fokus di columns. Di dalamnya kita bisa nulis apa? Grid column di sini. Kok saya hafal? Ya saya dulu nyari-nyari juga, akhirnya ketemu. Nanti kalau sudah hafal nggak perlu nyari-nyari, awal aja yang susah. Oke, kita coba sekarang. Di sini ada apa aja, kolom thread. Nah, ini bisa kita klik isinya apa aja. Nulisnya kan seperti ini. Kita coba klik. Lanjut, kita bisa ngisi apa aja. Perhatikan inherit dulu. Cell, line, editable, editor, filter, formatter, grouper, TPL. Nah, saya coba TPL di sini. TPL. Ini ada contohnya. Ini key-nya yang disebutkan. Saya paste. Tadi kita punya nama dan hobi. Nah, yang di dalam kurawal ini adalah key data. Saya kasih dan gini ya. Oh ya, tadi ada editable terus ya. Editable. Itu untuk ngedit. Jadi keren banget nih Senja nih. Editable terus ini. Aktifkan coba editable terus. Saya save. Buat apa ini? Saya sebenarnya sudah tahu. Sekarang pura-pura nggak tahu. Kalau nggak gitu nanti nggak ada yang mau turun ke dasar. Nanti kita coba refresh.
Kita coba. Nah, yang warnanya ini kebetulan ini sudah saya saya edit, jadi yang berwarna biru ini yang editable. Nah, ini sudah bisa diganti. Nah, sudah terganti sih. Ini juga ngikut yang tadi, key-nya berubah. Nah, Ariono terganti. Nah, ini sudah diganti juga, key-nya terganti. Apakah benar datanya nanti store-nya terganti? Pasti terganti, bisa dilihat nanti pakai looping. Contoh nih, tadi kita akses dulu karena kita ngasih ID-nya di grid-nya, get cmp tadi namanya apa ya, ke grid siswa. Tadi kalau get store itu untuk ID store, kalau get cmp untuk ID komponen. Get store kan get store. Nah, di sini var store siswa saya looping each. Di sini pakai callback function, datanya masukkan sini per row. Kita beroperasi di sini, kita console log coba, console log row. Ya, tadi di per baris isinya nggak langsung data kan di dalam data sini. Oke, kita coba. Nah, ini sudah terganti, isinya terganti juga kan. Nah, sekarang saya ganti sini nama istri saya. Jess. Ini nggak bisa diklik 2 kali karena di tabelnya nggak diaktifkan. 2 kali. Seret. Oke, sekarang saya looping lagi. Nah, sudah terganti kan. Nah, oke, itu dulu mungkin dari saya. Semoga teman-teman bisa eksplorasi lebih. Semoga bermanfaat dan terima kasih.